Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Python mania, masih semangat belajar Python ya. Tetap harus kita kuatkan niat kita kuatkan tekad kita ya. Karena khataman Python ini membutuhkan energi yang memang perlu kuat. Tapi insya Allah nanti setelah khataman selesai ada sesuatu yang berbeda. Baik, kita mulai ya. Kita lanjutkan di pembahasan khataman Python, yaitu Introduction to Programming Using Python, buku karangan Daniel Y. Liang, seorang dosen di Amerika Serikat sana. Baik, kita menginjak ke subbab 7.2.3 ya, Accessing Members of Object, yaitu bagaimana mengakses member ya, dari objek, jadi mengakses anggota-anggota dari objek. An object's member refers to its data field and method. Data field are also called instance variable because its object instance has a specific value for a data field. Methods are also called instance methods because a method is invoked by an object instance to perform action on the object, such as changing the values in data field for the object. In order to access an object data field and invoke an object method, you need to assign the object to a variable by using the following syntax. Baik, ketika kita akan mengakses anggota objek ya, maka anggota objek itu mengacu pada data, ya, data variabel dan metode yang dimiliki oleh objek tersebut. Baik, data objek itu juga disebut sebagai variabel instan, ya, karena setiap objek instan itu memiliki nilai khusus untuk datanya. Metode juga disebut metode instan karena metode dipanggil oleh objek instan untuk melakukan tindakan pada objek, seperti mengubah nilai data objek tersebut. Untuk mengakses data dan memanggil metode objek, Anda perlu menetapkan objek tersebut ke sebuah variabel menggunakan sintaks berikut. Jadi, object refer class name arguments. For example, C1 circle 5, C2 circle nil ya. Sini. Ya, kosong circle aja. Maka di sini contohnya adalah sintaknya variabel ref object sama dengan nama kelas argumen. Ya, sebagai contoh C1 circle S, C2 circle kosong ya. You can access the object data field and input its method by using the dot operator, also known as the object member access operator. The syntax for using the dot operator is object reference var dot data field, object reference var dot method arguments. Ya, artinya begini, Anda dapat mengakses data dan memanggil metode objek menggunakan operator titik, ya, yang juga dikenal sebagai operator akses anggota objek. Bagaimana kita mengakses itu harus pakai titiknya itu. Sintaks untuk menggunakan operator titik adalah variabel referensinya objek, titik, data objek, ya, data field. Objek referensi variabel, metode, argumen di sini ya. Contoh, kode berikut mengakses data radius. For example, the following code accesses the radius data field, line 3, and then invoke the get perimeter method, line 5, and the get area method, line 7. Note that line 1 import the circle class defined in the circle module in listing 7.1 circle.by. Contoh berikut itu mengakses data radius, yaitu baris ketiga. Kemudian memanggil metode get parameter di baris kelima dan juga get area di baris ketujuh. Ya, catat bahwa baris pertama mengimpor kelas lingkaran yang didefinisikan dalam modul lingkaran di listing 7.1 lingkaran.by ya, circle.by. Kita lihat sekarang di sini. From circle import circle. Jadi dia import modul ya. C sama dengan circle 5. Ini menurut radiusnya. C titik radula. Ketika kita mau mengakses radius di kelas C, ya, kelas
lingkaran circle, yaitu C itu variabel C, maka C titik radius. Ini untuk mengakses radius. Kemudian C titik get perimeter, kita menghitung. C titik get area untuk mendapatkan luas, ya. Jadi ketika kita mau mengakses ini properti atau data file, ini adalah metode, ya, maka harus dikasih dengan tanda titik di sini. Oke, baik, kita lanjutkan. Note, ya, catatan. Usually, you create an object and assign into a variable. Later, you can use the variable to reference in the object. Occasionally, an object does not need to be referenced later. In this case, you can create an object without explicitly assigning it to a variable. As shown below, print area is circle 5.getArea. The statement creates a circle object and invoke its getArea method to return in area. An object created in this way is known as an anonymous object. Catatan, biasanya Anda membuat objek dan menetapkannya ke variabel. Artinya nantinya Anda dapat menggunakan variabel untuk merujuk ke objek tersebut. Kadang-kadang objek tidak perlu direferensikan lagi. Dalam kasus ini Anda dapat membuat objek tanpa menetapkannya secara eksplisit ke variabel. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, yaitu menggunakan area is circle 5.getArea. Jadi kita nggak perlu ke variabel, cukup diambil aja. Jadi ini kan dia nama objek, nama kelas, ya, hasil diisi get area, ya, boleh seperti ini. Pernyataan tersebut membuat objek lingkaran, ya, buat circle dan manggil metode get area untuk mengembalikan luasnya. Objek yang dibuat dengan cara ini disebut dengan objek anonim. Ya, kenapa? Karena kita langsung memanggil circle-nya, nggak memakai buat variabel C atau kelas C dulu, ya, seperti itu. Baik. 7.2.4 the self parameter. Yeah. As mentioned earlier, in the first parameter for each method defined is self. This parameter is used in the implementation of the method, but it is not used when the method is called. So what is this parameter self for? Why does Python need it? Parameter self, seperti yang disebutkan sebelumnya, parameter pertama untuk di setiap metode yang digunakan adalah self. Parameter ini digunakan dalam implementasi metode, tetapi tidak digunakan saat metode tersebut dipanggil. Jadi untuk apa parameter self ini? Mengapa Python membutuhkannya? Baik, kita akan lebih detailkan di sini. Self is a parameter that references the object itself. Using self, you can access object member in a class definition. For example, you can use syntax self.x to access the instance variable x and syntax self.m1 to invoke the instance method m1 for the object self in a class, as illustrated in figure 7.5. Oke. Jadi self adalah parameter yang mereferensikan objek itu sendiri dengan menggunakan self, ya. Anda dapat mengakses objek dengan menggunakan self, Anda dapat mengakses objek anggota, ya, mengakses anggota objek di dalam definisi kelas. Sebagai contoh, ya, Anda dapat menggunakan sintaks self.x untuk mengakses instansi variabel x dan juga sintaks self.m1 untuk memanggil metode M1 for the object dari objek self di dalam suatu kelas yang diselesaikan sebagai gambar 7.5 ini. Lihat ini. Kita kasih self.x sama dengan 1, ya. Self.y sama dengan 2. Nah, maka ketika kita di fungsi M2, kita bisa memanggil self y-nya bisa kita panggil di sini. Karena ketika dikasih self, maka scope-nya ini adalah bisa digunakan di kelas. Ya, contoh, ketika Z sama dengan 5, maka scope-nya hanya di Z di M1 saja. M2 nggak bisa gunain itu. Ya. Nah, ketika di self itu dia bisa digunakan di seluruh, ya, di seluruh kelas tadi. Oke. The scope
of an instance variable is entire class ons. It is created in figure 7.5. Okay. Self.x is an instance variable created in the init method. It is accessed in method M2. The instance variable self.y is set to 2 in method M1 and set to 3 in M2. Note that you can also create a local variable in a method. The scope of local variable is within the method. The local variable z is created in method M1 and its scope is from its creation to the end of method M1. Baik, saya jelaskan ini. Scope dari instansi variabel ya merupakan dia kalau dikasih scope dari instansi variabel itu maka dia entire class ons created. Jadi dia berada pada scope kelas itu sendiri. Dalam figur 7.5 self x adalah instansi variabel. Ingat ditambah self ya. Yang diciptakan yang dibuat di init. It is accessed in method M2 dan ini juga diakses di fungsi M2. Lihat ini U sama dengan self.x plus 1 ya. The instance variable self y diset to 2 dengan sama dengan 2 di metode M1 ya dan mengset 3 di metode M2. Jadi dia dirubah lagi di sini. The local variable ya catat ya bahwa Anda dapat membuat variabel lokal di dalam sebuah metode. Nah, ini kan metode lokal ini. Z ya. U ini. Ya, the scope of local variable is within the method. Jadi skopnya ya berada di dalam metode tadi. Jadi Z ini local variable contohnya local variable Z itu dibuat di metode M1. Nah, maka skopnya ya di antara ini sampai akhirnya M1. Jadi selesai di sini dia. Kita mau menggunakan Z ini nggak bisa. Karena kalau mau digunakan di scope yang lebih luas, maka ditambahi dengan self. Oke. Lanjut. 7.2.5 Example using classes. Contoh menggunakan kelas. The preceding section demonstrated the concept of class and object. You learn how to define a class with initializer, data file, and method, and how to create an object with constructor. The section presents a test program that constructs 3 circle objects with radii of 1, 25, 125, and then display the radius and area of each circle in listing 7.2. The program then changes the radius of the second object to 100 and displays its new radius and area. Bagian sebelumnya menunjukkan konsep kelas dan objek. Anda belajar cara mendefinisikan kelas, ya. Kemudian dengan inisialisasi, field data dan metode dan cara membuat objek dengan konstruktor. Bagian ini menyajikan program uji coba yang membuat 3 objek lingkaran dengan jari-jari 1, 25, dan 125. Lalu menampilkan jari-jari dan luas setiap lingkaran di listing 7.2. Program kemudian mengubah jari-jari objek kedua menjadi 100 dan menampilkan jari-jari dan luas barunya. Oke, kita lihat tes circle. Def main, ya ini poin utama main. Circle 1 kita panggil circle, maka di sini circle radius adalah circle get area. Jadi dia masukkan cetak circle 1 dot circle radius ya, circle 1 dot radius. Kemudian circle 2 circle 25 ya, maka circle 2 dot radius. Jadi di sini kalau di sini radiusnya kan 1. Kalau di sini r-nya jelas radiusnya 1. Maka luasnya apa? Kalau dikatakan 25 maka radiusnya nanti 25, circle-nya luasnya berapa? Sama, ketika itu 125 maka circle-nya 125, maka get area-nya. Nah, ini seperti ini ya. 125, 75, 100. Yang terakhir diganti 100, maka di area circle berapa? Dirubah lagi. Oke, jadi itu kalau mau mengakses isi-isi yang ada di dalam kelas ya, data maupun metode. The program uses circle class to create the circle object, such a program that uses the class such as circle if often referred to as a client of the class.
The circle class is defined in listing 7.1 circle.py, and this program import it in line 1 using the syntax from circle import circle. The program creates a circle object with a default radius 1, line 5, and create 2 circle object with specified radius, lines 10, 15. And then retrieve the radius property and invoke the getArea method on the object to obtain the area, line 7, 12, and 17. The program set a new radius property on circle 2, line 20. This can also be done by using circle 2 dot set radius. This can also be done by using circle 2 dot set radius 100. Program ini menggunakan kelas lingkaran untuk membuat objek lingkaran. Program sama itu menggunakan kelas seperti lingkaran. Sering disebut sebagai klien dari kelas tersebut. Kelas lingkaran didefinisikan di listing 7.1 circle.play, dan program ini mengimpor di baris 1 menggunakan sintak for circle import circle. Program ini membuat objek lingkaran dengan radius default 1, membuat 2 objek lingkaran dengan radius yang ditentukan baris 10 dan 15. Kemudian mengambil properti radius dan memanggil metode getArea pada objek untuk mendapatkan luas baris 7, 12, dan 17. Program ini menetapkan properti radius baru pada circle 2 baris 20. Ya. Ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan circle 2 titik set radius 100. Note, catatan, a variable that appears to hold an object actually contain a reference to that object. Strictly speaking, a variable and an object are different, but most of the time this distinction can be ignored. So it is fine for simplicity to say that circle 1 is circle object rather than use the longer-winded description that circle 1 is a variable that contain a reference to circle object. Baik, catatan variabel yang tampaknya menyimpan objek sebenarnya berisi referensi ke objek itu. Secara tegas, variabel dan objek berbeda, tetapi sebagian besar waktunya perbedaan itu bisa diabaikan. Ya, sebagian besar. Jadi tidak masalah untuk kesederhanaan untuk mengatakan bahwa circle 1 adalah objek lingkaran. Daripada objeknya circle ya, daripada menggunakan deskripsi yang lebih panjang, yaitu circle 1 adalah variabel yang berisi referensi ke objek circle ya. Oke, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau pakai ya circle 1 adalah circle dari objek gitu. Ini kan. Oke. Baik, kita lanjut ke 7.3 UML class diagrams. Kita belajar diagram kelas UML. Nah, ini menarik, berbicara tentang kelas. Memang ketika kita bisa belajar UML keren ya. The illustration of class templates and object in figure 7.2 can be standardized using UML, Unified Modeling Language Notation. This notation is shown in figure 7.6, called a UML class diagram or simply a class diagram. Is language independent. That is, other programming language use the same modeling and notation. In UML class diagram, data field are denoted as ya. Data field name, data field type. Constructor are shown as class name, parameter type. Method are represented as method name, parameter type, return type. Oke, seperti ini ya. Ada class name, nama kelas, kemudian data field, ini yang data, kemudian ini constructor, circle, apa aja, kemudian metodenya apa saja. Ya, constructor. Oke. Kemudian kalau kita keluarkan dari circle 1, circle 2, circle 3, ketahuan kan radiusnya 125 dan 125. Lanjut. The method definition in the class always. Belum mengartikan ini. Gambar ilustrasi template kelas dan objek pada gambar 7.2 dapat dibuat dengan standar menggunakan notasi UML, Unified Modeling Language. Notasi ini seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.6 ini. Ya, disebut diagram kelas UML atau hanya diagram kelas saja. Biasanya orang yang punya diagram kelas bersifat bebas bahasa.
yaitu bahasa pemrograman lain menggunakan pemodelan dan notasi yang sama. Jadi ini hanya model saja, mau pakai bahasa pemrograman apa nanti implementasinya boleh bermacam-macam. Ini hanya membagi aja menjadi kelas-kelasnya. Baik, lanjut. The method definition in the class always has the special self parameter, but don't include it in the UML diagram because the client does not need to know this parameter and does not use this parameter to invoke the method. Jadi definisi metode dalam kelas selalu memiliki parameter. Ya, jadi ini selalu memiliki parameter self, tetapi tidak perlu disertakan dalam diagram UML karena klien tidak perlu mengetahui parameter ini dan tidak menggunakan parameter ini untuk memanggil metode. Maksudnya nggak perlu ditulis di sini gitu loh, di constructor self itu nggak perlu. Okay, the init method does not need to be listed in the UML diagram either because it is invoked by constructor and its parameter are the same as the constructor parameters. Di metode ini juga tidak perlu dicantumkan dalam diagram UML karena dipanggil oleh konstruktor dan parameternya sama dengan parameter konstruktor. The UML diagram serves as the contract template for the client so that it will know how to use the class. The diagram describes for the client how to create object and how to invoke the method on the object. Diagram UML berfungsi sebagai kontrak template untuk klien sehingga mengetahui cara menggunakan kelas. Diagram ini menjelaskan pada klien tentang cara membuat objek dan cara memanggil metode pada objek tersebut. As an example, consider TV set. Its TV is an object with states, that is, current channel, current volume level, and power on or off are its properties that are represented by data field. And behavior, change channel, adjust volume, and turn on off are the action each TV object implement with method. You can use a class to define TV set. The UML diagram for the TV class is shown in figure 7.7. Sebagai contoh, perhatikan pesawat TV. Setiap TV adalah objek dengan keadaan, ya, yaitu saluran saat ini, bisa level volume saat ini, dan juga daya hidup atau mati. Nah, jadi powernya itu hidup atau mati, ya, adalah propertinya yang dimiliki oleh field data. Dan perilakunya, metodenya itu yaitu mengubah saluran, mengatur volume, menyalakan, mematikan, atau tindakan diterapkan oleh setiap objek TV dengan metode. Anda dapat menggunakan kelas untuk mendefinisikan pesawat TV. Diagram UML untuk kelas TV ditunjukkan pada gambar 7.7. Ya. TV, ini kelasnya, channelnya ENT, volume level ENT, on, boolean. On off-nya itu kan boolean. Maka nanti kelasnya konstruktornya TV, kosong. Turn off, ini metodenya, get channel, set volume, set volume, channel up, channel down, volume up, volume down. Oke, ini salah satu contohnya gitu aja. Oke, listing 7.3 gives us the pattern code for defining the TV class. Ya, jadi listing 7 ini memberikan kode Python untuk mendefinisikan TV class. Ini ya caranya, kelas TV, kemudian kita kasih di konstruktornya ini kosongan ya, save, tapi di situ ada channel, ya ada volume level, ada save on, false ya, di sini ditulis false. Ini di defaultnya 1 dibuat aja di situ ya. Kemudian def turn on, def turn off, kemudian get channel, set channel, ya, kemudian get volume level, ya, set volume, karena volume level di sini channel, ya kan. Def channel up ditambah, ya, kan, save channel plus sama dengan 1, channel down dikurangi 1, ya. Def volume up ditambah dengan 1 volume level, sedangkan def volume down ditambah volume levelnya dikurangi 1. Oke. The initializer created the instant variable channel volume level and on for the data field in TV object. Note that this initializer does not have any argument except self. Ya. Jadi inisialisasi membuat instansi variabel channel, yaitu variabelnya channel, volume, level, dan on, ya, untuk field data dalam objek TV. Perhatikan bahwa inisialisasi tidak memiliki argumen apapun kecuali self tadi. Maksudnya mana ini? Dia hanya punya self saja. Self saja ya. Nah, dia tidak punya
yang lain-lain ya. Jadi kemudian di defaultkan, dibuat angkanya di setting awalnya di sini. Oke. Kemudian the channel and volume level are not changed if the TV is not on. Before either of this is changed, its current value is checked to ensure that it is within the correct range. Listing 7.4 is a program that uses the TV class to create two objects. Jadi saluran dan level volume tidak akan berubah jika TV tidak menyala. Sebelum salah satu dari ini diubah, nilai saat ini akan diperiksa untuk memastikan berada dalam rentang yang benar. Betul ya di sini ya. Jadi channel down atau volume up, channel up, volume down itu akan hidup, syaratnya harus dia menyala on dulu. And self volume level kurang dari 7. Itu berarti baik. Ini dia memanggilnya, jadi menggunakan kelas TV, maka def main TV1, TV turn on, set channel 30, set volume 3. Ya. TV2 dibuatkan lagi, turn on, channel up, volume up. Ya. Nah, maka nanti di sini ketahuan. Ya kan? Ketika TV1 jelas channelnya disetting 30, set volumenya 3 ya. Sedangkan di sini turn on ya, dihidupkan TV channel up ya, di up, kemudian TV kan satu toh, dari channelnya kan satu kan. Maka channel up 1 tambah 1 dari 2 di sini. 2 tambah 1 3 di sini ya. Maka TV volume up. Ya kan, volume up berarti ditambahkan 1 tambah 1 2. Ya, berarti nanti jawabannya 3 dan 2. Oke. The program caters to TV object, TV1 and TV2, line 4 and 9, and invokes the method of on the object to perform action for setting channel and volume level and for increasing channel and volume. TV1 is turned on by invoking TV1 dot turn on in line 5. A channel is set to 30 by invoking TV1 dot set channel 30 in line 6, and its volume level is set to 3 in line 7. TV2 is turned on in line 10. Its channel is increased by 1 by invoking TV2 dot channel up in line 11, and again by another 1 in line 12, since the initial channel is set to 1. TV2 channel is now 3. TV2 volume is increased by 1 by invoking TV2 dot volume up in line 13. This initial volume is set to 1, line 4 and divided by TV2 volume is now 2. The program display the state of the object line 15 to 18. The data field are read using get channel and get volume level methods ya. Ini agak panjang. Program ini membuat dua objek yaitu TV1 dan TV2 ya. Kemudian barisnya di 4 dan 9. Kemudian memanggil metode pada objek untuk melakukan tindakan pengaturan saluran, level volume, serta menambah saluran dan volume. Oke. TV1 dihidupkan dengan memanggil TV1 titik turn on di baris kelima. Salurannya disetel ke 30 dengan memanggil TV1 titik set channel 30. Di baris 6 dan level volume disetel ketiga di baris 7. Di baris 7 TV2 dihidupkan. Dan TV2 dihidupkan. Di baris 10 salurannya dinaikkan 1 dengan memanggil TV2 titik channel up di baris 11. Dan sekali lagi dengan 1 di baris 12. Karena saluran awal disetel ke 1, baris 3 di TV di TV.py ya. TV2 channel is now, ya, saluran TV2 sekarang menjadi 3. Volume TV2 dinaikkan 1 dengan memanggil TV2 dot volume up di baris 13. Karena volume awal disetel ke 1, baris 4 di TV.py, volume TV2 sekarang menjadi 2 ya.
Program menampilkan keadaan objek di baris 15 sampai 18. Field data dibaca menggunakan metode get channel dan get volume level. Mantap. Ya, baik. Cukup sekian di episode yang ke-32. Ya, 32 ini. Insya Allah tetap semangat kita belajar Python. Ya, pelan-pelan saja. Artinya step by step. Kurang masih bingung, tanyakan lagi di kolom chat di bawah. Ya, tapi jangan takut untuk mencoba. Ya, biasa. Harus salah, coba lagi, coba lagi. Oke, tetap semangat. Insya Allah bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Python mudah, simpel, dan menyenangkan. Yes.